Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, kita masuk ke materi pertemuan 4 dan 5 ya. Jadi ini Ibu buka pakai WordPad soalnya lagi bermasalah office-nya. Ya, jadi dua materi hari ini. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah operasi piksel. Tampil di layar tak operasi piksel? Tampil Ji? Iya Bu, tampil. Iya. Operasi piksel dan histogram ya. Jadi sebelum kita melakukan operasi piksel, kita akan mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan histogram dari citra. Nah, jadi operasi piksel itu adalah operasi piksel ke piksel yang dimana pengolahan citranya itu bergantung pada piksel itu sendiri. Ya, jadi bagaimana hasil dari suatu piksel, di mana persamaannya itu GYX, itu bergantung dari FYX atau piksel sebelumnya. Jadi tidak melibatkan piksel-piksel yang lain, hanya piksel itu sendiri aja. Ya. Nah, kemudian sebelum kita mengoperasikan piksel, ada baiknya kita kenali dulu apa itu histogram, karena dari operasi piksel itu kita bisa lihat perubahannya berdasarkan histogram. Nah, sebelumnya apakah adik-adik yang hadir pada hari ini sudah pernah dengar istilah histogram? Siapa yang pernah dengar istilah dari histogram? Ayo menjawab. Siapa yang bisa jawab, Dek? Pernah, Kak. Ya, siapa? Jawab saya di chat. Di chat supaya Ibu lihat sebentar nama tak siapa aja yang menjawab. Siapa yang menjawab? Iqbal. Belum pernah, Kak. Belum pernah dengar. Oh, belum. Siapa Ji Pale? Tadi ada yang bilang saya. Ya, siapa ini? Nah, Rizky. Rizky Afrialita. Apa itu histogram, Rizky? Yang pernah kita dengar, apa artinya? Histogram. Bukan Instagram ya. Histogram. Apa yang kita pahami tentang histogram, Rizky? Oh, sepertinya dia tidak bisa menjawab. Tampilan grafis Bunda. Oke. Bisa bersuara Rizky, mungkin ada gangguan di tempatnya ya. Jadi tampilan grafis. Oke, boleh tampilan grafis, tapi grafisnya itu kayak gimana? Ada yang bisa memperjelas? Tampilan grafis sudah hampir mendekati, tapi grafisnya itu bagaimana? Grafisnya dalam bentuk gambarkah atau dalam bentuk bagaimana? Ya, tidak ada lagi Grafis jawaban. batangan, Bunda. Iya, apa? Grafis batang. Oh, dalam bentuk diagram batang. Iya. Jadi, siapa lagi yang menjawab tadi ini yang bersuara? Rahmat Arifandi, Bunda. Rahmat Arifandi. Oke, Rahmat Arifandi kelas C2 atau C3? C2, Bunda. C2, oke. Jadi sudah benar ya, Rahmat Arifandi, bahwa histogram itu merupakan dan gabungan dari jawabannya Rizky, tampilan grafis dalam bentuk diagram batang. Nah, dari mana asalnya itu diagram batang dari sebuah citra? Ya, dari kumpulan frekuensi setiap nilai intensitas yang muncul di seluruh piksel citra. Ya, misalnya kita mempunyai citra ukurannya 10 kali 10 piksel. Nah, di dalam matriks 10 kali 10 itu kan ada beberapa macam nilai piksel. Yang nilai pikselnya itu 0 sampai 255. Nah, itu akan dihitung frekuensinya masing-masing nilai piksel. Misalnya nilai piksel 0 berapa kali muncul di dalam matriks tersebut. Begitu juga dengan nilai piksel 1, berapa kali muncul. Piksel 2 berapa kali muncul. Nah, itu namanya frekuensi. Nah, berdasarkan frekuensi kemunculannya itulah kemudian digabungkan, dihitung, maka bisa ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, perhatikan Ki, ini nanti tampilannya histogram ketika Anda panggil di dalam MATLAB ya. Jadi di sumbu X-nya ini sumbu X yang horizontal, nilainya adalah 0 sampai 255. Ya, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Kenapa? Karena ini menunjukkan nilai piksel. Ya, nilai intensitas piksel. Jadi, tolong dicatat sumbu X-nya itu adalah nilai intensitas piksel. Yang dimana kita ketahui nilai piksel itu berada antara 0 sampai 255. Kemudian yang menjadi sumbu Y ini atau yang vertikal ini adalah jumlah piksel yang ada pada suatu citra. Jadi semakin tinggi jumlah piksel dalam suatu citra, maka semakin banyak juga frekuensi yang ditampilkan di sini. Nah, ini sampai 3000-an piksel, berarti ini ukuran pikselnya, ukuran citranya ribuan ya, ribuan kali ribuan, seperti itu. Nah, kemudian di data dikelompokkan nilai piksel nolnya itu ada berapa dalam citra tersebut. Nah, ini kita lihat tingginya. Kalau kita perbesar ini dia dalam bentuk diagram batang ya. Jadi nolnya ini setinggi apa, sebanyak berapa? Sebanyak sekitar 1900 piksel ya. Jadi nilai intensitas piksel yang bernilai 0 itu adalah hitam, sebanyak 1900 piksel. Jadi ada 1900 kotak piksel di dalam citra tersebut yang berwarna hitam. Nah, begitu juga dengan nilai piksel yang lain, di mana nilai piksel ini menunjukkan intensitas warnanya. Kemudian kita lihat di sini 255 menunjukkan warna putih sebanyak 1400 piksel, sekitar itu. Ya, jadi inilah yang disebut dengan histogram. Tampilan frekuensi dari nilai intensitas piksel pada suatu citra. Jadi bisa Miki paham, Dik, dari mana ini diagram batangnya suatu citra? Bisa Miki dipahami, Dek? Nilai pikselnya menunjukkan frekuensi, jumlah frekuensi, ini namanya jumlah frekuensi kemunculan dari masing-masing nilai piksel pada suatu citra. Ya. Nah, kemudian coba kita perhatikan ini ada citra sebuah pemandangan ya. Pemandangan ini kalau kita lihat ini dalam bentuk citra apa kira-kira? Citra RGB kah? Atau grayscale atau binar? Ini kira-kira citra apa, Dek? Ya, grayscale ya. Atau keabuan. Jadi warnanya ini hanya berada antara hitam, abu-abu, dan putih. Ya, tidak ada warna RGB-nya dan bukan juga cuma dua warna, hitam dan putih doang, tapi ada abu-abu. Ya, jadi karena ada gradasi abu-abu, maka ini kita sebut dengan citra grayscale. Nah, kita mau ketahui bagaimana histogram dari citra grayscale ini, ya tinggal kita panggil perintahnya. Jadi perintah untuk memanggil histogram itu ada dua ya dalam MATLAB. Bisa kita menggunakan function histo.m, ada juga cara lainnya. Nah, cara lainnya menggunakan perintah toolbox bawaan dari MATLAB. Tulisannya itu atau perintahnya adalah imhist. Ya, sebentar kita coba. Nah, kita pahami dulu ini function histonya, histo.m. Nah, jadi mula-mula dia mengukur dulu ya, mendapatkan ukuran dari citra yang kita mau dapatkan histogramnya. Setelah diukur jumlah baris dan jumlah kolomnya, disimpan dalam variabel masing-masing, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, setelah itu variabel citra tadi IMG kita doublekan dulu, ya, karena tadinya dia dalam bentuk nilai piksel itu dalam bentuk tipe data integer ya, integer atau ya dalam MATLAB Universal Integer UIN tulisannya, maka kita doublekan dulu. Ya, kenapa mau didoublekan? Karena kita mau hitung jumlahnya, ya penjumlahannya. Jadi dalam MATLAB ya ada cara untuk melakukan penjumlahan. Kalau kita mau melakukan proses perhitungan terhadap suatu variabel, maka itu kita doublekan dulu karena boleh jadi hasilnya nanti dalam bentuk pecahan desimal ya. Jadi untuk mengurangi kemungkinan error supaya
Kalau misalnya hasilnya nanti kalau ya, jikalau hasilnya nanti double atau pecahan desimal, jadi kita doublekan memang nih, seperti itu. Nah, kemudian kita tambah variabel bantu namanya histok, kemudian kita isi dengan zeros atau nilai 0 untuk semua pikselnya. Jadi mula-mula semua nilai piksel pada variabel histok itu kita berikan nilai 0. Nah, nilai 0 dalam kurung 256,1 ya. Jadi ini maksudnya adalah 200 nilai jumlah baris atau jumlah kolom ini ya, 256,1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan untuk menunjukkan posisi baris dan posisi kolom. Dimulai dari baris 1 sampai baris terakhir dan dimulai dari kolom 1 sampai kolom terakhir. Jadi posisinya itu dimulai dari baris 1 kolom 1 atau yang paling kiri atas posisinya di citra. Nah, setelah itu kita ini nih intinya proses perhitungan. Oh, ini dia mendata ya nilai piksel 1 sampai 255. Nilai piksel 1. Iya, seperti itu ya. Jadi dia mendata seperti itu, kemudian dia jumlahkan. Jadi dia cari dulu nilai yang sama dengan nilai mula-mula histok, yaitu 1, kemudian nilai piksel yang ada pada citra berada pada posisi baris 1 kolom 1 itu ditambahkan 1. Nah, jadi mula-mula kalau nilai pikselnya 0 itu ditambahkan 1 dulu ya, supaya nanti hasilnya itu baru dikonversi menjadi sebuah 0 sampai 255 di sini di variabel horisnya. Nah, kemudian seperti itu dia kelompokkan key, dia cari dulu yang sama dengan masing-masing nilai yang diolah ya, dimulai dari nilai piksel 1, kemudian dia jumlahkan, setelah itu beralih lagi ke nilai piksel berikutnya yaitu nilai piksel 2, dia jumlahkan lagi ada berapa banyak, setelah itu begitu seterusnya sampai 256. Nah, setelah didata di dalam variabel histok, maka ditampilkanlah diagram batangnya dalam bentuk seperti ini, dipanggil dulu variabel bantu juga namanya horis dalam kurung 0 sampai 255. Nah, ini ada perintah negasi ya, ada tanda petik berarti itu negasi. Kemudian untuk tampilan batangnya dipanggil dengan perintah bar dalam kurung horis, histoknya. Nah, jadi seperti ini function untuk histonya. Kemudian pemanggilannya sederhana aja seperti ini. Ini citra aslinya, kita panggil dengan perintah baca citra dulu. Kemudian kita panggil function histo dalam kurung variabel citranya. Nah, kita coba di MATLAB. Tampil Ji MATLAB-nya Ibu, Dek. Tampil Ji. Tampil. Iya. Tampil, Bu. Saya plus dulu sama Blender. Nah, apalagi tadi img sama dengan imread graph.png. Nah, doesn't exist berarti kemungkinan ekstensinya yang salah ya. Nah, jadi silakan ganti. Nah, perhatikan ini variabel img ukurannya adalah 429 baris, 512 kolom dengan tipe data integer. Kemudian kita panggil fungsinya dengan perintah, belum ada function histo ya, jadi kita bikin dulu. Sebenarnya sudah ada di sini, jadi kita panggil dulu. Kita bisa juga kayak gini. Kita panggil memang dulu meskipun sebentar dia error karena belum ada. Nah, kita klik ini, change. Nah, baru dia pergi otomatis ke tempat biasanya kita bikin project MATLAB ini ya, atau listing dari MATLAB ini. Kita cari apakah di sini ada histo. Nah, ini sudah ada ya, histo.m. Jadi silakan kita panggil ulang kembali. Nah, tunggu sebentar. Jadi kalau di sudut kiri ini ada tulisan busy, nah berarti itu Anda disuruh harap bersabar dulu ya, menunggu perintah yang kita berikan itu sedang diproses oleh MATLAB. Nah, ini dia tampilan histogramnya. Ya, jadi nanti mungkin akan terjadi perbedaan tampilan ya. Nah, kalau Ibu di sini versi MATLAB-nya tampilan untuk nilai pikselnya itu dimulai dari sebelah pas ujung kiri ini ya.
Tapi boleh jadi juga tampilannya seperti yang di buku ini tadi. Tampilannya agak bergeser ke kanan. Nilai 0 untuk nilai pikselnya. Untuk membedakan antara nilai piksel 0 dengan nilai frekuensi 0. Itu aja sebenarnya, ya. Jadi mana nih tadi? Nah, ini tampilannya. Jadi nilai piksel 0 ada berapa banyak? Ini bisa kita lihat ketinggiannya seperti ini, warna biru. Begitu juga dengan nilai piksel 50, nilai piksel 100, nilai piksel 150, hingga nilai piksel 255. Nah, jadi sekali lagi, yang tidak berubah dalam histogram itu adalah sumbu X-nya. Kenapa? Karena sumbu X itu menyatakan nilai piksel. Nilai piksel tidak pernah kurang dari 0 dan tidak pernah lebih dari 255. Hanya berada di antara 0 sampai 255. Yang mana yang berubah? Yang berubah adalah sumbu Y. Kenapa? Karena itu menunjukkan frekuensi jumlah piksel dalam suatu citra. Nah, jadi kalau dia ribuan seperti ini berarti menunjukkan banyak atau ribuan juga kotak piksel dalam citra tersebut. Memang cara membuktikannya ini silahkan dikali ini. 429 kali 512 itu berapa? Pasti hasilnya puluhan ribu. Ya, berarti ada puluhan ribu piksel dalam citra IMG ini atau dalam citra Innsbruck.TIFF ini. Seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk histogram. Bisa dipahami, Dek? Nah, bisa juga dengan cara lain ini. Jadi tidak perlu kita capek-capek bikin functionnya ya, function histonya seperti ini di mana? Di jendela editor. Ini tidak perlu kita capek-capek, langsung aja dipanggil perintah toolbox yang ada pada MATLAB atau bawaan dari MATLAB, imhis. Nah, kemudian enter, lalu akan tampil histogram. Nah, ini ada perbedaan antara tampilan untuk histogram menggunakan function histo dengan perintah imhis. Ya, perbedaannya di sini dia. Nah, ini hanya untuk membedakan antara nilai 0 pada nilai piksel dan nilai 0 pada jumlah frekuensi. Tapi pada dasarnya sama aja untuk penunjukan berapa jumlah frekuensi masing-masing nilai piksel. Ya, tidak ada yang berubah. Nah, jadi tampilannya aja yang beda seperti ini ya. Tapi untuk jumlah frekuensi tidak ada yang berubah karena kita masih menggunakan citra yang sama yaitu Innsbruck.TIFF. Nah, seperti itu. Jadi terserah kalian kalau misalnya disuruh nanti tugas tak tampilkan histogramnya ya silakan. Terserah Anda mau pakai histo atau imhis ya. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai histogram. Nah, kemudian apalagi enggak gini ya, apa fungsi dari histogram tersebut ya? Jadi apa fungsi dari histogram tersebut atau manfaatnya? Yaitu berguna bagi kita untuk mengamati penyebaran intensitas warna ya atau nilai piksel dalam suatu citra, sehingga itu dapat menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan mau melakukan operasi apa, operasi piksel apa, mau meningkatkan kecerahankah, atau mau meregangkan kontraskah, atau mau menyeragamkan antara kecerahan dan kontras sekaligus, ya seperti itu. Nah, kemudian manfaat yang kedua dari histogram kita bisa menentukan batas-batas pemisahan objek dari latar belakangnya. Nah, jadi objek dengan latar belakang dari suatu citra bisa kita pisahkan dengan cara menentukan batas-batasnya, misalnya threshold-nya ya. Mungkin adik-adik biasa dengar threshold dalam grafis ya. Itu digunakan juga dalam pengolahan citra. Nah, kemudian histogram juga berfungsi untuk memberikan persentase komposisi warna dan tekstur. Ya, untuk apa? Ya, untuk kepentingan pada identifikasi citra nantinya. Ya, jadi dari berdasarkan komposisi warna dan teksturnya kita bisa mengelompokkan citra ini dia nanti dikenali sebagai citra apa, citra B dikenali sebagai citra apa. Nah, seperti itu. Jadi pada akhirnya nanti adik-adik sekalian dapat melakukan atau dapat membuat aplikasi identifikasi citra. Nah, seperti itu. Salah satunya bisa kalian gunakan dengan cara melihat dari
komposisi warna dan teksturnya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan histogram tersebut. Nah, jadi itu manfaat dari histogram. Nah, adapun pada citra RGB, ini bisa kita lihat seperti ini. Jadi bisa dalam bentuk satu citra ini kita lihat histogramnya, bisa juga secara kita pisah-pisah ya, kita pisah-pisah warnanya. Misalnya citra RGB itu kita ambil dulu nilai red-nya, lalu kita ambil nilai green-nya, kemudian kita ambil nilai blue-nya. Bisa juga seperti itu. Nah, cuman lebih kebanyakan histogram itu kita gunakan pada citra grayscale aja ya, atau ya citra grayscale atau citra keabuan, kebanyakannya dimanfaatkan. Nah, kemudian ini ada sebuah gambar, coba kalian perhatikan. Ini adalah citra grayscale ya, karena ada warna abu-abu. Jadi ini adalah grayscale, bukan binar. Ada hitam, ada abu-abu. Kalau kalian lihat seperti ini masing-masing komposisi warnanya berbeda atau sama? Komposisi itu penyusun warnanya. Berapa banyak warna hitam dan berapa banyak warna abu-abunya. Sama perbandingannya atau tidak? Sama, Bu. Sama ya? Iya, ada penjual bakso. Iya, Bu. Sama ya, Hasan? Hasan tadi yang bersuara. Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, berapa perbandingannya nih, Hasan? Persentasenya berapa? Berapa banding berapa? 50. Hah? Berapa, Dek? 50. Iya, pintar ya. Iman Tauhid yang menjawab ya? Iya, Bu. Ya. Iya, jadi 50-50. 50 hitam, 50 abu-abu. 50 hitam, 50 abu-abu, 50 hitam, 50 abu-abu, 50 hitam, 50 abu-abu. Nah, kalau kita tampilkan histogram keempat citra ini, pasti akan menampilkan histogram yang sama. Kenapa? Karena sama Ki komposisi warnanya, komposisi dan perbandingan warnanya, yaitu 50% hitam dan 50% abu-abu. Nah, jadi berapa? Ya, jadi akan menampilkan histogram yang sama, toh? Nah, Iya, Bu. jadi kalau seperti ini tampilan histogramnya, kira-kira apa kekurangan dari histogram ini? Dia tidak dapat apa? Kira-kira? Kalau tadi kita sudah pelajari kelebihan atau manfaat dari histogram. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ini, ada 4 citra yang berbeda, tapi ketika ditampilkan histogramnya ternyata sama persis. Nah, berarti kira-kira histogram ini tidak dapat menunjukkan apa? Ayo. Tidak dapat menunjukkan apa pada suatu citra? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu enggak mau lanjut kalau enggak ada yang jawab. Ini toh ada 4 citra. Ya, ada lagi yang chatting. Imanuddin, menunjukkan frekuensi. Iya, cocok nih. Histogram menunjukkan frekuensi, Imanuddin. Tapi, apa yang kira-kira histogram tidak bisa? Karena kalau kita lihat di sini kan ini 4 citra harusnya. Tapi histogramnya sama persis dari keempat citra ini. Nah, kira-kira kalau kita lihat berdasarkan histogram, kita tidak bisa apa terhadap keempat citra ini? Tidak bisa apa, Imaduddin? Ayo. Tidak bisa menunjukkan apa pada suatu citra? Ayo coba dianalisa dulu, Ibu tunggu jawabannya. Sudah ada yang bisa jawab? Ayo, nggak mau Ibu lanjut deh, kalau tidak ada yang bisa. Histogram tidak bisa menunjukkan apa, itu. Itu dia yang Ibu tanya. Tidak bisa menunjukkan apa. Kalau kita tidak lihat ini citra toh, tapi kalau kita lihat berdasarkan histogramnya, itu kan sama persis. Padahal ini citra yang berbeda. Nah, berarti dia tidak bisa menunjukkan apa. Penyebaran datanya.
Penyebaran data ini kan, ini data nilai pikselnya 0 dengan nilai piksel abu-abu. Ini nilai piksel hitam, ini nilai piksel abu-abu. Mendekati lagi Madudin, penyebaran data atau penyebaran apa? Data apa? Data apa yang kita maksud di sini? Penyebaran data apa? Apanya kira-kira nih yang berbeda kah? Dari citra A, B, C, dan D? Apanya yang berbeda, Dek? Kalau komposisi warna sama, tapi apanya yang berbeda? Kalau kita lihat. Bentuknya, Bu. Bentuknya atau apanya? Iya, Bu. Iya. Bentuk atau apa lagi sinonimnya? Polanya. Iya, atau teksturnya. Iya, ya. Jadi seperti itu. Jadi histogram tidak dapat menunjukkan perbedaan pola atau tekstur dari suatu citra, ya, antara citra yang satu dengan citra yang lain. Nah, kalau kita lihat, kalau secara komposisi bisa ditunjukkan histogram, tapi untuk pola atau bentuknya atau teksturnya itu histogram tidak bisa tunjukkan, ya. Nah, jadi seperti itu kekurangan dari histogram. Bisa dipahami, Dek? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke belum ke sini. Jadi atau biar Medeh gabung bisa aja. Nah, jadi sebelum jadi histogram ini ada istilahnya kita bisa normalisasikan ya, atau kalau dalam pengolahan citra disebut dengan ekualisasi. Nah, cuman sebelum kita masuk ke pembahasan ekualisasi histogram, kita pahami dulu operasi-operasi pikselnya ya. Nah, jadi ada berapa macam operasi piksel dalam suatu citra? Ada 3. Yang pertama, meningkatkan kecerahan atau yang biasa kalian kenal brightness, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah operasi meragangkan kontras. Ya, jadi kontras itu distribusi warna terang dan gelap. Nah, kita mau ragangkan atau kita mau sempitkan kini kontrasnya. Kemudian yang ketiga, kombinasi antara kecerahan dan kontras. Ya, Rahmat Alifandi sebentar ya, untuk sesi tanya jawabnya sebentar, kalau Ibu persilahkan. Nah, kemudian kita mulai dari meningkatkan kecerahan. Nah, ini operasi yang paling sederhana. Jadi, apa fungsi dari meningkatkan kecerahan? Ya, tujuannya untuk membuat gambar menjadi lebih terang. Nah, jadi brightness-nya ini bisa kita atur, mau dikasih lebih terangkah atau mau dikasih lebih gelap. Nah, dengan rumus, sebenarnya ada rumus di sini ya, tapi tidak tampil. Oh, iya. Jadi untuk rumusnya itu, Ibu tulis saja di sini ya, F dalam kurung, bukan F, karena hasilnya itu G. GYX sama dengan FYX. Nah, di sini nanti ada operator tambah atau kurang. Ya, jadi Ibu mula-mula tambah dulu karena ini judulnya meningkatkan kecerahan. Tambah beta. Nah, sebenarnya kita pakai simbol beta. Ini nih, simbol ini beta. Nah, jadi ini rumus dari operasi peningkatan kecerahan. Nah, kalau kita tambah berarti kita mau tingkatkan kecerahannya. Tapi kalau mau dikurangi kecerahannya, ya tinggal diubah operatornya menjadi kurang. Nah, kemudian berapa nilai beta di sini? Nilai beta kita ambil nilai piksel ya. Nilai piksel tadi berapa, Dek? Jangkauannya nilai piksel 0 sampai berapa? Nilai piksel. 0 sampai 2. Berapa? 0 sampai 255. Iya, 255 ya. Jadi di sini silakan nilai betanya itu adalah nilai piksel. Silakan Anda ubah nilainya menjadi 0 sampai 255. Tergantung Anda mau berapa kecerahannya, mau berapa kegelapannya, seperti itu ya. Jadi kalau ditambah berarti kita tambah kecerahannya, kalau dikurang berarti kita kurangi kecerahannya atau tampak semakin gelap. Nah, kemudian FVX ini apa? FVX inilah citra asli. Citra asli yang kita mau tambah atau kita mau kurangi kecerahannya. Nah, kemudian GYX itu apa? GYX itu adalah citra hasil operasi
peningkatan atau pengurangan kecerahannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perintahnya sederhana aja, tinggal seperti ini. Kita panggil citra yang kita mau operasikan ya ke dalam command prompt ini img image upsum.png. Nah, kemudian kita masukkan nih rumus yang tadi. Nah, rumus yang tadi silakan Anda gunakan variabel yang dapat mewakili hasil dari operasi pixel tersebut ya, GYX ini. Silakan Anda gunakan variabel. Nah, di sini dia pakai C. C itu singkatan dari cerah. Nah, jadi dia pakai C, huruf C. Kemudian sama dengan IMG. IMG-nya adalah citra asli. Ya, berarti IMG ini adalah FYX. Kemudian tambah atau kurang. Nah, karena di sini dia tambah, berarti ditambah kecerahannya. Sebanyak berapa? Sebanyak 60 pixel. Nah, kita copy, lalu bawa ke command prompt. Nah, sudah, maka akan tampil variabel C dengan ukuran yang sama, ukuran citra yang sama. Cuman akan berbeda nilai pixelnya. Nah, sebentar kita lihat pembuktiannya. Kemudian kita tampilkan imshow C. Nah, cuman Ibu nanti akan suruh kasih kita tugas tampilkannya itu menampilkan hasil operasi pixelnya jangan pakai figur yang berbeda, tapi dalam satu figur supaya kelihatan. Jadi pakai perintah apa, Dek? Menampilkan dua citra, satu citra asli dan satu citra hasil operasi. Pakai perintah Upload, Bu. yes, upload. Siapa itu yang menjawab? Imadudin, Bu. Oh, Imadudin ya. Jadi Imadudin subplot berapa di sini Imadudin? Masih kita ingat? Kita mau tampilkan atas dan bawah. 2,2,1. Iya, 2 baris, 2 kolom. Nah, 2 citra deh, atas dan bawah. Kalau cuma 2 citra atas dan bawah, berarti berapa kolom itu? 2,1. Nih, 1, Bu. ya, 1 kolom aja. Dan posisi 1 ditempati oleh citra asli. Berarti imshow apa, Imadudin? Citra asli yang kita mau tampilkan. IMG Image, Bu. IMG. Yes, IMG, image. Bukan image ya, IMG. Image, bukan image. Kemudian saya mau kasih title. Bagaimana perintahnya title? Title, Bu. Ya, title Title dalam kurung. Ya. Dalam kurung titel yang mau diberikan. Ya, dalam kurung adakah tanda petik atau tidak ada, Ji? Tik, Bu. Tanda petik ya. Ya. Iya, tanda petik 1 dulu. Apa judulnya? Citra asli. Citra asli. Oke, ditutup tanda petiknya, lalu ditutup tanda kurungnya dan titik koma. Oke, tunggu sebentar, maka akan tampil ini citra aslinya. Setelah itu, di bawahnya saya mau tampilkan citra hasil. Berarti bagaimana perintahnya, Imadudin? 2,1,1, berapa? 2,1,2. Oke, 2. Kemudian imshow apa? IMShow C. Oke, pintar. Kemudian title-nya? Citra Image citra hasil. Citra apa? Hasil, ya. Citra hasil. Yes. Yeah. Citra hasil operasi kecerahan. Nah, seperti itu. Jadi ini terserah kalian aja ya. Silakan cari silakan berimprovisasi di bagian titel maupun pada saat menampilkannya supaya tidak ada yang sama. Kemudian kita enter, lalu akan tampil seperti ini. Nah, jadi ini hasil peningkatan kecerahannya sebanyak 60 pixel, ya. Jadi ini citra asli, tampilannya agak gelap, kemudian kita tambah kecerahannya jadinya lebih cerah. Nah, ini pembuktian secara secara citra ya atau secara penampakannya. Nah, bagaimana kalau bukti secara nilai pixel? Nah, caranya kita lihat saja. Kita klik 2 kali ini variabel img, lalu tunggu sebentar, akan tampil jendela variabel. Nah, ini. Perhatikan Ki, pada posisi baris 1, kolom 1, nilai pixelnya mula-mula citra asli adalah 50. Nah, ketika nilai citranya ini, nilai pixelnya ini kita tambah dengan 60, maka berarti pada variabel C-nya ini berubah nanti nilai pixelnya menjadi berapa?
kalau begini persamaannya. C sama dengan IMG tambah 60. Berarti 110, nilai Bu. piksel 10. yes 110. 110 ya. Kita lihat di variabel C. Nah, baris 1 kolom 1 nilai pikselnya berubah menjadi 110. Nah, jadinya seperti ini, Dek. Paham, Maki? Makanya kenapa tampilannya semakin cerah karena nilai pikselnya semakin tinggi, semakin mendekati putih. 255 itu putih, berarti semakin mendekati angka 255 berarti dia semakin mendekati putih warnanya. Semakin mendekati 0 maka semakin hitam atau semakin gelap warnanya, ya, penampakannya. Oke, itu kalau kita tambah. Nah, bagaimana kalau kita kurang? Ya, tinggal diganti aja jadi kurang. Lalu enter. Nah, maka akan berubah. Perhatikan kini. Tadinya nilai pikselnya 50 toh, dikurang 60, kan harusnya dia minus. Nah, cuman tidak ada nilai piksel yang bernilai minus toh. Dia paling rendah 0. Nah, maka kalau minus atau di bawah dari 0 itu langsung jadi 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tampilkan bagaimana tampilannya untuk citra asli. Oke, kemudian bagaimana citra hasil, bagaimana citra hasil operasi kecerahannya. Mana nih? Nah, ini dia, semakin gelap ya. Nah, yang tadinya 50 nilainya di sini yang sudut kiri atas ini 50 berubah menjadi 0 sehingga dia menjadi warna hitam ya. Warna hitam di sini bagian langit-langitnya. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah operasi untuk pengurangan kecerahan. Nah, selanjutnya, operasi selanjutnya adalah, bagaimana kalau secara histogram kita lihat? Nah, bisa dengan cara kita panggil histogramnya. Kita panggil histogramnya pakai perintah imhis saja. Dalam kurung, kita panggil, oh ya, saya mau tampilkan histogramnya sekaligus dalam satu figur. Jadi kita ulangi dulu panggil ini citra asli. Saya mau tampil 4 citra di dalam satu figur. Sebelah kirinya itu citra asli, sebelah kanannya itu histogramnya. Kemudian pada bagian bawahnya, sebelah kiri itu citra hasil, kemudian sebelah kanannya itu histogram. Berarti berapa baris, berapa kolom itu, Dek? Kalau ada 4 citra dalam satu. 2 baris 2 kolom, Bu. Iya, 2 baris 2 kolom. Jadi perintahnya 2, berapa? 2,2. Ya, 2 baris, 2 kolom. Posisi 1 kita mau tampilkan citra asli. Oke, nah maka akan tampil di sebelah kiri sini. Kiri atas. Lalu saya mau tampilkan posisi kedua atau sebelah kanannya citra asli itu histogramnya. Maka kita panggil imhis. Dalam kurung histogramnya siapa? Histogramnya IMG. Nah, kemudian titelnya kita berikan nama histogram citra asli. Lalu enter. Nah, ini dia ganti-gantian dulu. Sebentar kita lihat hasilnya secara keseluruhan. Kemudian subplot lagi posisi yang ketiga di bawahnya. Ya, harusnya saya tidak close tadi, sorry. Jadi ini C. Bukan IMS juga IM show. Citra hasil. Ya, harusnya tadi saya tidak close di. Sorry. Kemudian posisi 224 itu adalah imhis kita mau tampilkan. Dalam kurung C, title-nya adalah histogram. Citra hasil. Nah, ini saya ulangi lagi untuk yang 221-nya nih. Tampil ini, jadi jangan keep close kina kalau mau kita tampilkan dalam satu figur. Lalu histogramnya. Nah, jadi seperti inilah hasilnya, ya. Citra asli, kemudian ini histogramnya. Perhatikan Ki, dia apa tadi? Dimulai dari 0 ya sampai 255. Kemudian citra hasilnya ini semakin gelap berarti dikurangi. Nah, kalau dikurangi berarti
frekuensi nilai pikselnya itu dia akan bergeser sebanyak berapa tadi? Bergeser ke kiri sebanyak 60. Nah, jadi untuk operasi kecerahan kalau kita kurangi maka nilai pikselnya itu akan mundur ke kiri sebanyak 60 piksel atau berapa piksel yang kita kurangi di sini. Kalau di sini 70 berarti dia mundur ke kiri 70. Kalau di sini kita kurangi 100 maka dia akan mundur ke kiri 100. Nah, cuman karena konsekuensinya karena dia mundur maka nilai piksel yang berikutnya ini akan semakin bertambah ya. Jadi misalnya ini berkurang 60, 255 kurang 60 itu 195. Nah, berarti di nilai piksel 195 ini akan menumpuk nilai piksel yang sebelumnya di sini. Yang sebelumnya dia berada di sini akan bertumpuk di nilai 195. Sehingga yang di posisi 195 ini adalah nilai piksel yang tadinya berada antara 195 sampai 255. Tapi karena dikurangi, jadinya dia menumpuk nanti di posisi sini. Sehingga kita lihat ini 195, meskipun penampakannya ini citra hasilnya ini histogramnya ini kecil, tapi perhatikan kini frekuensinya. Apakah ini lebih banyak atau lebih sedikit dari citra asli? Bagaimana? Lebih banyak ya? Nah, karena di sini dia sampai 5.000 sampai 15.000 frekuensi, kalau di sini dia cuma 3.000, tapi penyebarannya banyak. Nah, sementara kalau ini banyak frekuensinya, tapi penyebarannya hanya sampai 0 sampai 195 aja warnanya atau nilai pikselnya, tidak sampai 255. Nah, sehingga ada beberapa nilai piksel yang lebih banyak dan ada nilai piksel yang lebih sedikit, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan di nilai piksel 0, karena ini tadi dia bergeser sebanyak 60 ke kiri, mundur, maka begitu juga yang di nilai piksel 0. Dia akan menampung nilai 0 sampai 60 piksel di awal, itu dia akan jumlahkan, akan termundur bergeser ke kiri, sehingga nilai piksel yang tadinya 0 sampai 60, dia bergeser ke nilai piksel 0. Sehingga nilai piksel 0 ini kita lihat penampakannya warna birunya itu sampai pada frekuensi 15.000. Ya, berarti ada 15.000 frekuensi untuk nilai piksel 0 pada citra hasil pengurangan kecerahan tersebut. Nah, bisa kita pahami deh secara histogram penampakan untuk hasil pengurangan citra. Jadi kalau pengurangan kecerahan. Jadi kalau dikurangi kecerahannya maka histogramnya bergeser ke kiri ya atau mundur ke kiri seperti ini. Ya, jadi tadinya 255 dia dikurangi 60 jadinya yang paling ujungnya itu frekuensi adalah 195. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau yang kecerahan tadi? Nah, kalau kecerahan ini berubah lagi nilai pikselnya, kemudian kita amati histogramnya kembali. Histogramnya, tapi sebelum itu kita tampilkan dulu satu persatu. Citra asli dulu, kemudian histogramnya, kemudian citra hasilnya, kemudian histogram citra hasilnya. Nah, siapa yang bisa beri kesimpulan seperti penjelasannya Ibu tadi? Kenapa kini histogramnya citra hasil peningkatan kecerahan? Kenapa Ki? Bagaimana bahasanya? Siapa yang bisa? Coba Ki analisa. Kalau tadi dia ketika dikurangi kecerahannya, histogramnya bergeser ke kiri. Nah, kalau citra hasilnya untuk yang peningkatan kecerahan, dia bergeser ke mana? Ke atas kah? Ke bawah kah? Atau ke mana? Ke Maros mungkin? Atau ke Sinjai? Kemana? Bergeser ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah ini histogramnya. Bergeser ke mana? Kalau tadi pengurangan kecerahan ke kiri. Kalau ini ke mana? Ke mana Geraldi? Kanan ya Geraldi?
Iya, Bunda. Iya, ke kanan. Jadi dia bergeser ke kanan. Nah, perhatikan Ki, bergeser ke kanan sebanyak berapa piksel, Geraldi? Berapa piksel tadi kita tambahkan? 60, Bu. 60. Nah, jadi dia akan bergeser sebanyak 60 piksel ke kanan. Maka starting point-nya ini histogram berada pada posisi nilai piksel 60. Nah, jadi nilai piksel yang tadinya berada di antara 0 sampai 60 itu digabung dan digabung dan diposisikan pada posisi 60. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga tadinya dia posisi nilai piksel 0 itu jumlahnya cuma sekian, ya, sampai 3000. Ketika dijumlahkan dengan nilai piksel yang 60, 0 sampai 60 ini, maka bertambah menjadi hampir 4000. Seperti itu. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini, nah ini akan saling memepet nih yang lain. Yang tadinya menyebar dari 0 sampai 255, tapi ini dia dari 60 sampai 255. Jadinya kesimpulannya histogram untuk peningkatan kecerahan, dia bergeser ke kanan sebanyak 60 piksel. Kenapa 60 piksel? Karena di rumusnya tadi tambah 60. Seperti itu. Oke, demikian untuk operasi peningkatan kecerahan. Selanjutnya, apakah operasi peningkatan kecerahan ini hanya bisa dilakukan pada citra grayscale aja? Tidak, ya, jawabannya tidak, karena bisa kita juga lakukan terhadap citra berwarna. Nah, untuk citra berwarna sama aja rumusnya, ya, mau pakai tambah atau kurang. Seperti itu. Silahkan Anda uji coba di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita meregangkan kontras. Ya, Bu. Jadi, kontras itu adalah distribusi warna terang dan warna gelap. Ya, bagaimana distribusi terang dan gelapnya? Bukan hanya terang aja, bukan gelap aja, tapi dua-duanya. Nah, Ya, jadi citra keabuan dikatakan memiliki kontras rendah apabila distribusi warnanya itu cenderung pada aras keabuan yang sempit. Nah, sebaliknya maksudnya ini tampilannya ini nanti histogramnya dia kecil, kurus, ya, atau sempit. Nah, kalau kontrasnya tinggi, itu tampilan histogramnya nanti dia meregang atau menyebar, ya, atau meluas seperti itu, atau melebar. Nah, seperti itu istilahnya. Nah, sempit dan melebarnya ini bisa kita lihat secara histogram, ya. Tidak bisa kita lihat secara citranya aja atau tampilannya aja, nggak bisa. Nah, bagaimana rumus untuk kontras ini? Rumusnya adalah kita pakai sama tadi, ya, GYX. Citra hasil itu GYX sama dengan citra aslinya, yaitu FYX. Ini pakai operator kali, ya. Saya pakai kali titik, ya, bukan kali bintang, tapi titik. Nah, kali berapa? Kali nilai alfa. Nah, kalau tadi kecerahan dia beta, kalau kontras itu dia pakai alfa. Nah, berapa nilai alfa? Nah, berarti di operasi meregangkan kontras ini tidak berubah di operatornya, sama dikali. Yang berubah itu ininya aja, nilai alfanya aja. Nah, kalau kalian mau naikkan kontrasnya, maka nilai alfa itu harus lebih dari 1. Kalau mau turunkan kontrasnya, maka gunakan nilai alfa di bawah angka 1. Artinya boleh pakai 0, ya, 0, berapa, 0, berapa, yang penting tidak minus. Ya, jadi 0 sampai 1 atau 0, untuk mengurangi kontras. Kalau mau menaikkan kontras, silahkan gunakan angka lebih dari 1. Ya, sampai berapa ya terserah Anda. Sampai kalau semakin tinggi maka kontrasnya itu akan menampilkan semuanya akan menjadi lebih gelap, ya. Maksudnya semua menjadi warna hitam. Kalau misalnya lebih sangat tinggi angka yang kalian gunakan di sini, ya. Jadi silakan dikira-kira aja, silakan Anda coba angka 2 dulu, baru angka 3, baru angka 4 dan seterusnya sampai bagaimana penampakan dari citra yang kita inginkan itu tampak bagus kontrasnya. Seperti itu. Nah, kita coba gunakan citra gembala. Citra gembala, kita copy. Nah, doesn't exist, berarti bukan .png. Oke, sudah. Selanjutnya, nah ini dia.
Nah, cuman di sini dia balik rumusnya ya, tidak masalah kalau dibalik karena kita pakai operator kali atau bintang. Kemudian K ini menunjukkan kontras, IMG ini menunjukkan citra asli atau FYH. Lalu ini dia menggunakan angka 2,5, berarti lebih atau kurang dari 1 ini, Dek? Lebih dari 1 atau kurang dari 1 ini, angka 2,5? Lebih ya. Maka kita enter, maka inilah nilai piksel untuk hasil dari penaikan kontras. Nah, karena ini nilai alfanya lebih dari 1, 2,5 berarti terjadi penaikan kontras pada citra gembala. Nah, kita lihat hasilnya, kita pakai subplot yang 212 aja dulu, 211. 211 IMG citra asli. Oke, jadi ini citra gembala. Tampil nih citra gembalanya. Ya, enggak jelas kita mana gembalaannya dan mana penggembalanya. Ya, enggak jelas. Maka kita naikkan kontrasnya supaya lebih kelihatan key objeknya. Kemudian kita tampilkan citra hasilnya menggunakan subplot 222. Salah Maki. Ulangi. 212 harusnya. C, hasil, bukan C. Tapi yang kita mau tampilkan adalah variabel apa? Variabel apa yang kita mau tampilkan di sini? C atau K? K ya. Citra hasil operasi kontras. Nah, ini dia. Ulangi dulu satu-satu. Kembali lagi. IMG. Lalu 212. K. Nah, maka akan tampil ini. Jadi inilah kontras atau kita naikkan kontrasnya dari citra asli seperti ini. Nah, bagaimana kalau secara variabel kita lihat nilainya, nilai pikselnya. Untuk IMG pada baris 1 kolom 1 itu dia mula-mula 59. Ketika dinaikkan kontrasnya jadinya 148. Dari mana ini asalnya 148, Dek? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Dari mana asalnya ini nilai variabel K pada posisi baris 1 kolom 1 nilainya 148. Mula-mula dia nilainya 59. Berubah menjadi 148. Dari mana itu, Dek? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aldi Permana, bisa jawab Aldi? Halo? Iya, chatting lagi. Oke, Imaduddin, dikali 2,5. Betul sekali ya, Imaduddin, Masya Allah. Pintarnya itu Imaduddin. Bisa menjadi asistennya Ibu Imaduddin. Kalau Ibu enggak masuk, Imaduddin yang mengajar, nah. Iya, Barakallahu fiik, Imaduddin. 148 berasal dari, mana tadi? 59 dikali 2,5. Coba Miki hitung pakai kalkulator. 59 dikali 2, lalu dikali 0,5-nya lagi. Maka hasilnya adalah 148. Ya. Selanjutnya, semua juga seperti itu. Pada nilai-nilai piksel yang lainnya. Ya. Pada baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, dan seterusnya. Jadi semua piksel yang ada pada variabel IMG, masing-masingnya dikali 2,5. Nah, selanjutnya, kita mau turunkan kontrasnya. Nah, kalau kita mau turunkan kontrasnya, pakai angka berapa, Dek? Kalau mau diturunkan kontrasnya, pakai angka berapa? Siapa yang bisa jawab? Iya, chatting lagi. 0 sampai 1. Oke, Geraldi. 0 sampai 1. Perjelas 0 sampai 1-nya itu berapa? Kasih contoh di sini. 0 sampai 1 berapa?
0, koma sekian. iya, 0,1. iya, kita coba 0,1. 0,1 ya, Graldi. Oke, sudah diproses. Kita lihat jika maka berkurang ya. 59 kali 0,1 nilai pikselnya jadi berkurang, jadinya 6. Maka kalau kita lihat secara nilai piksel berarti tampilannya nanti bagaimana kira-kira? Semakin Gelap. Iya, semakin gelap ya. Oke, kita tampilkan dulu secara citranya. Citra asli. Ini citra asli di atas. Kemudian 212. IM show K. Oke. Nah, semakin gelap toh, jadi semakin mendekati warna hitam karena nilai pikselnya 6. Jadinya semakin gelap, tidak tampak, malah semakin tidak tampak yang mana gembalaannya, yang mana penggembala, apalagi yang mana pemandangannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau tampilannya secara histogram? Ya, kita lihat hasilnya. Kita pakai tampilkan 2 baris 2 kolom ya. 2 baris 2 kolom berarti 221. Kita pakai 221. IMG dulu. Oke, udah. Jangan di close, minimize aja. Lalu subplot 222. IM his-nya IMG. Histogramnya citra asli. Nah, ini dia histogramnya citra asli, ya. Kemudian histogramnya dulu yang naik kontrasnya di citra yang naik kontrasnya. Cuman kita proses dulu ini K 2,5 kali IMG supaya jangan yang ini terakhir yang dia baca. Kemudian kita tampilkan 222-nya itu adalah nilai K-nya. Nah, 223 ya. Sorry, 223-nya itu IM show K. Kemudian ini judulnya adalah citra hasil. Akan tampil di sini citra hasil, penaikan kontrasnya. Kemudian kita tampilkan histogramnya 224. IM his K. Histogram citra hasil. Nah, inilah dia hasil peregangan kontras atau penaikan kontras. Bagaimana Ki tampilan histogramnya ini, Dek? Ini histogram citra asli, ini citra hasil. Citra hasil setelah kita operasikan menggunakan persamaan 2,5 dikali 2,5. Bagaimana histogramnya ini? Siapa yang bisa analisa? Berubah bagaimana Ki histogram citra hasilnya? Ke kanan. Iya, Bergeser. Oke, bergeser ke kanan dan apa, Iman? Tadinya dia begini, jadinya begini. Jaraknya Iya, jadi penyebarannya ya. ya, Bu. Iya, tadinya dia sempit menjadi melebar. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita naikkan kontrasnya, maka histogramnya itu akan bergeser ke kanan dan semakin lebar, ya, dan melebar. Seperti itu. Begitu caranya nanti menjawab tugas. Nah, histogramnya bergeser ke kanan dan melebar sebanyak 2,5 kali, 2,5 kali. Nah, setelah itu kita lihat lagi hasilnya untuk dikurangi kontrasnya. Kita pakai K0,1 tadi, kemudian kita tampilkan kembali IM show K-nya, ya. IM show K-nya aja yang kita ulangi. Aduh, jadi tertutup yang citra hasilnya. Ulangi lagi Pale dari 211. 221. IMG, lalu 222. IM his, kemudian 223 K-nya,
lalu 224 IM his-nya. Nah, ini kita kurangi kontrasnya. Bagaimana penampakannya, Dek? Siapa yang bisa analisa? Siapa yang bisa kesimpulkan? Bergeser ke kiri Oke, Iman. Dan Bergeser ke kiri dan dan semakin ya semakin itu. menyempit, sempit. ya. Sempit. Iya, Ya. semakin sempit penyebaran warnanya. Sehingga penampakannya seperti ini kita lihat cuma warna hitam doang kalau kita mata manusia lihatnya ya. Cuma warna hitam doang. Atau nilai pikselnya 6. Nah, berkisar antara 0 sampai 6. Nah, kenapa? Karena sudah dikurangi kontrasnya sebanyak 0,1 kali. Jadi 0,1 kalinya ini dikali nilai pikselnya ini dikali 0,1 atau diperkecil sebanyak 0,1 kali. Lalu sehingga hasilnya semakin kecil atau semakin sempit dan bergeser ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Operasi apa yang cocok pada citra gembala ini? Nah, bisa kita lakukan kombinasi pada operasi selanjutnya. Kombinasi antara kecerahan dan kontras. Nah, kalau tadi kontras dia operatornya kali. Nah, kemudian kecerahan dia pakai plus atau minus, maka kita gabungkan saja di kombinasi kecerahan dan kontras untuk persamaannya tersebut. Jadi GYX sama dengan FYX di apa dulu? Ditambah dulu ya atau dikurang? Ditambah beta. Saya pakai B mah supaya cepat aja. Lalu ini kita kasih dalam kurung. Kemudian setelah tutup kurung dikali nilai alfa. Nah, beta ini menunjukkan kecerahan, alfa ini menunjukkan apa lagi? Kontras, ya. Nah, jadi bagaimana kita mau operasikan ini? Apakah kita mau tambah kecerahannya? Kalau mau ditambah jadi pakai operator tambah. Kalau mau dikurangi ya tinggal pakai tanda kurang aja. Ya, dikurang dengan nilai betanya. Lalu operasi apa yang kita mau tambahkan? Kontras. Ya, mau dinaikkan atau dikurangi silakan bermain di nilai alfa. Kalau mau dinaikkan gunakan angka lebih dari 1. Kalau mau diturunkan maka gunakan angka di bawah angka 1. Seperti itu. Jadi caranya seperti ini, Dek. Jadi kita panggil dulu tadi citra gembala kembali. Nggak perlu ya, sudah ada tadi IMG. Kita ubah cuma ini. C-nya aja. Dikurangi sebanyak 45. Berarti dikurangi kecerahannya sebanyak 45 piksel. Setelah dikurangi, nah, perhatikan ini K sama dengan C. C ini yang tadi di atas, jadi sama aja tadi persamaannya. C ini artinya adalah IMG kurang 45. Dikali dengan 11. Berarti diapakan kontrasnya, dinaikkan atau diturunkan? Iya, dinaikkan ya Geraldi, karena menggunakan angka di atas angka 1. Nah, berarti ini operasinya yang kita gunakan adalah menurunkan kecerahan dan menaikkan kontras. Nah, sudah. Setelah itu kita tampilkan. Nah, ini dia hasilnya K. Kita lihat ya, perubahannya dari citra asli 59, kemudian dikurangi kecerahannya menjadi 14, dinaikkan kontrasnya sebanyak 11 menjadi 154. Jadi 14 dikali 11 hasilnya 154. Nah, kemudian bagaimana hasilnya secara penampakan atau citra asli? Nah, kita pakai 221 aja langsung ya untuk melihat sekaligus dengan histogramnya nanti. Oke, ini citra asli. Lalu 222 histogram citra asli. Lalu 223 citra hasil pengurangan kecerahan dan penaikan kontras. Lalu 224 histogramnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi ini adalah citra hasil kombinasi kecerahan dan kontras. Dikurangi dulu kecerahannya, lalu ditambahkan kontrasnya. Jadinya seperti ini.
Kemudian secara histogram, perhatikan histogram citra asli, dia penampakannya kecil atau sempit. Ketika dinaikkan kontrasnya sebanyak 11 kali, penyebarannya menjadi 11 kali juga. Seperti itu, semakin lebar sebanyak 11 kali. Ya. Dan bergeser kemana? Ya, dia tidak simpulkan dia bergeser ke kanan saja karena tadi ada pengurangan kecerahan. Jadi dia selain ke kanan dia juga ke kiri. Ya? Karena ada tadi pengurangan kecerahan. Jadi pergeserannya dua arah, ke kiri dan ke kanan. Ya. Oke, bisa dipahami untuk kombinasi kecerahan dan kontras. Ya, jadi silakan bermain di bagian persamaannya ini, ya. Nah, sebenarnya ini lebih gampang ini kita olah kalau kita pakai di editor tadi di sini, ya. Lebih gampang kita olah ini semua kalau kita tulis listingnya di editor. Jadi silakan adik-adik sekalian berimprovisasi supaya gampang, ya. Pakai listing yang satu dan beralih ke listing selanjutnya pakai editor aja, enggak kayak ibu tadi dipanggil-panggil lagi satu persatu listingnya. Nah, itu kekurangan kalau kita pakai command prompt. Nah, oh iya, ada lagi satu operasi namanya membalik citra. Ya, membalik citra itu kayak menegasikan. Yang tadinya dia warna hitam, kita ubah jadi warna putih. Yang tadinya putih, kita ubah jadi hitam. Nah, itu yang biasa kalian temukan istilahnya film negatif. Ya, negatifnya film atau klise foto. Pernah lihat klise foto? Klisenya foto pakai kamera tempo dulu, ya, ada klisenya itu foto, nah itu disebut dengan film negatif. Dan kalau kalian lihat penampakannya itu rambutnya orang di dalam klise foto itu dia warna putih toh, tapi ketika dicetak jadi rambutnya warna hitam. Nah, itu kenapa begitu? Karena dibalik citranya. Nah, sebenarnya di sini ada grafis ya. Grafisnya itu berbentuk linear seperti ini. Jadi kalau dia 255 di sini itu frekuensinya sedikit. Kalau di sini 0 berarti frekuensinya banyak. Tinggal diubah aja seperti itu. Nah, bagaimana perintahnya? Nah, kita coba ini citra Lena. Nah, di sini eksis lagi berarti salah key ekstensinya. Sudah IMG, selanjutnya kita pakai persamaan ini aja. 255 kurang. Jadi ini di persamaannya. 255 kurang. Kalau kita mau lihat negatifnya dari suatu citra. Nah, kita buka variabelnya dulu di IMG dulu. Nilai piksel mula-mulanya itu 137. Kemudian kita lihat variabel negatifnya, ya citra hasilnya di variabel R 118. 255 kurang 137, hasilnya adalah 118. Seperti itu. Kalau 255 terus dia temukan 255 di salah satu piksel ini, maka nanti hasilnya menjadi 0. Nah, makanya kenapa yang tadinya putih menjadi hitam. Yang tadinya hitam, kalau misalnya di sini ada angka 0, 255 kurang 0, berarti 255. Jadi tadinya 0 dirubah menjadi 255. Seperti itu. Nah, ini lebih kelihatan sebenarnya kalau kita pakai citra biner. Cuman ini dia citra Lena yang digunakan adalah citra grayscale. Jadi kita lihat aja hasilnya bagaimana. 221 IMG. Oke, ini citra Lena ya. Kemudian kita tampilkan histogramnya. Kemudian 223 kita tampilkan citra negatifnya atau variabel R. Kemudian 224 kita tampilkan histogramnya. Histogram dari variabel R tersebut. Dan kita lihat. Nah, kayak gini. Coba kita lihat secara penampakan. Ini citra asli, ini citra hasil. Yang tadinya hitam menjadi putih. Yang tadinya putih menjadi hitam. Kemudian secara histogram, dia menjadi apa? Terbalik ya. Jadi kayak ada efek cermin. Kalau di sini ada cermin, dia jadi kayak efek cermin. Tadinya yang tinggi itu di wilayah yang gelap ini, yang rendah itu yang di wilayah terang, ketika dinegatifkan menjadi terbalik. Yang banyak frekuensinya itu di wilayah terang, dan yang kurang frekuensinya di wilayah gelap. Jadinya seperti ini. Bisa dipahami, Dek, untuk operasi negatif? Bisa. Oke.
selanjutnya kita masuk ke histogram kembali. Ekualisasi histogram. Nah, ini materi yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi operasi piksel, yang kedua ini ekualisasi histogram. Jadi apa itu ekualisasi histogram? Adalah suatu cara untuk memperoleh histogram yang intensitasnya terdistribusi secara seragam pada citra. Nah, tadi kan ada beberapa penampakan histogram yang kalian lihat sempit sekali, toh kurus sekali Ki Kodong. Di citra asli itu dia penyebarannya tidak adil, hanya berada di wilayah tertentu Ki nilai pikselnya. Nah, tujuan dari ekualisasi ini kita mau sebarkan dia secara adil. Artinya nilai pikselnya itu menyebar di antara nilai 0 sampai 255. Ya, ada semua Ki di situ nilai pikselnya. Nah, itu tujuan dari ekualisasi. Jadi ekualisasi histogram ini sebenarnya hasil dari kombinasi kecerahan dan kontras ya secara tidak langsung. Kenapa? Karena ini kita akan distribusikan secara seragam nilai pikselnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini Ibu tunjukkan saja bagaimana cara melakukan ekualisasi secara manual ya. Ya, jadi sebenarnya di sini ada persamaan sebenarnya. Jadi nanti kalau sudah bagus office-nya Ibu, nanti Ibu upload di Kalam. Silakan kalian lihat di sini ada persamaan untuk mendapatkan akumulasi histogram. Lalu bagaimana cara nilai araskanya itu diganti dengan A menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, sehingga hasilnya itu bisa kita lihat dalam sebuah tabel seperti ini. Nah, misalnya ini ada suatu citra, ya, suatu citra yang nilai intensitasnya itu cuma berada pada nilai piksel 0 sampai 7. Jadi yang kita lihat itu arasnya ya. Aras itu nilai piksel 0 sampai 7. Nah, kemudian histogram I-nya ini adalah berapa jumlah frekuensi dari masing-masing nilai aras atau nilai piksel. Kalau nilai 0, kalau 2 berarti ada 2 nilai 0 pada citra tersebut. Kalau di sini 2 berarti ada 2 nilai piksel 1 pada citra tersebut. Kalau di sini 4 berarti ada 4 nilai piksel 2 pada citra tersebut. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya sampai nilai piksel tertinggi atau nilai piksel yang terbawah. Kemudian kita jumlahkan. Ini jumlah keseluruhan frekuensinya atau histogramnya kita jumlahkan. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 12 sampai tambah 2 hasilnya adalah 64. Berarti ada 64 piksel pada citra tersebut. Ya, ada 64 piksel. Nah, kalau 64 piksel berarti kemungkinannya adalah 8 baris 8 kolom. 8 kali 8 hasilnya kan 64. Berarti ukurannya ini citra 8 kali 8. Nah, kemudian, ini tadi rumus CI yang tidak ada tadi di atas. Rumus CI itu adalah menjumlahkan nilai frekuensi sekarang dengan frekuensi sebelumnya, frekuensi histogramnya ya. Nilai I sekarang ditambah histogram sebelumnya. Jadi karena ini dia dimulai dari 2 dan tidak ada frekuensi sebelumnya, maka nilai CI-nya adalah 2. Nah, nanti kita lihat hasilnya pada baris di bawahnya. Histogram untuk aras satunya ini, dia histogramnya atau frekuensinya adalah 2, lalu ditambahkan dengan histogram sebelumnya, yaitu 2. Jadi 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, begitu seterusnya. 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 8. 12 tambah 4 tambah 2 tambah 2, hasilnya 20. Begitu seterusnya sampai CI yang paling bawah. Berapa totalnya? Itu harus sama dengan nilai N yang ada di hist I. Kalau salah Ki di sini berarti ada yang luput kita hitung di dalam frekuensi histogram I-nya ini. Sudah sampai di CI kita hitung, maka sudah bisa kita hitung ekualisasinya. Jadi ini nih ekualisasinya ya, AI. Rumusnya itu kita perhatikan ini 0 kali 2 bagi 64. Berarti rumusnya itu adalah aras, ini saya coret-coret nah supaya jelas. Ya, aras ini dikali dengan CI-nya ya. Aras dikali dengan CI lalu dibagi dengan N-nya. Nah, ini N-nya 64. Jadi rumusnya kayak gitu. Ini dikali aras dikali CI dibagi N.
Nah, itu rumusnya AI. Jadi aras, berapa arasnya di baris 1? 0. Lalu dikali 2 CI-nya. Kemudian dibagi N-nya. N-nya adalah 64. Maka nilai piksel yang awalnya 0, ini dihitung 0 kali 2 hasilnya 0, dibagi 64 hasilnya juga 0. Maka nilai piksel yang mula-mula 0 berubah menjadi 0. Artinya tetap ya, tidak berubah. Itu nanti kita lihat perubahannya pada aras selanjutnya. Aras, untuk aras 1 dikali dengan CI-nya 4, jadi 1 kali 4 dibagi N-nya 64. 1 kali 4, 4. Dibagi 64 itu masih 0, tidak sampai 1. Jadi dibulatkan jadi 0. Maka nilai piksel yang tadinya dia 1 berubah menjadi 0. Nah, di sini kita lihat perubahannya. Begitu juga dengan nilai piksel atau nilai aras 2. Dikali dengan 8 dibagi 64, hasilnya 0. Berarti nilai aras yang tadinya 2 berubah menjadi 0. Begitu juga dengan aras 3. 3 kali 20 dibagi 64, hasilnya 1. Jadi nilai aras 3 diubah menjadi 1. Nah, ini nih apa namanya ekualisasi, normalisasi. Kita mau sebarkan Ki secara adil dan merata untuk masing-masing nilai piksel. Nah, ini agak tidak adil Ki kita lihat karena sedikit G pikselnya, cuma 64. Cuman itu akan kelihatan kalau sudah sampai ribuan ya atau puluhan ribu piksel di dalam, itu akan terlihat pembagian ekualisasinya secara adil seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya masing-masing ini, baru kita tampilkan kesimpulannya seperti ini. Nilai piksel citra asli yang nilainya 0 sampai 2 diubah menjadi 0. Kemudian nilai piksel citra asli 3 diganti jadi 1, 4 jadi 3, 5 jadi 4, 6 tetap jadi 6, 7 tetap jadi 7. Nah, sehingga secara efek ekualisasi histogram, siapa kira-kira yang bisa gambar ini histogramnya? Nah, histogramnya ini maksudnya kita gambar saja diagram batangnya. Ibu gambarkan nah. Aku sini mau citra aslinya dulu. Ya, jadi penggambarannya seperti ini. 0 sampai 7. Sampai 7 toh. Dari sini 1, 2, 3. Jelas untuk X. Kemudian kita hitung berapa tingginya untuk piksel. Faisal kita dulu deh Faisal. Ya Faisal. Mau brainstorm sebentar malam? Mau brainstorm sebentar malam? Nah, aduh. Ribut. Sudah, Ibu sudah mute-kan. Iya, jadi nilai piksel 0 atau nilai aras 0, kita lihat frekuensinya, ada 2. Nah, jadi kita gambar setinggi 2. Nah, ini 1, 2. Jadi posisi 2 di sini. Ini tadi 1 toh, nilai piksel 1. Jadi kita gambar histogramnya setinggi 2. Nah, seperti itu. Sorry, tidak bisa lurus ya, karena Ibu pakai laptop G. Kemudian nilai piksel 1, salah Mak, harusnya di sini 0. Clear dulu. Undo. Di posisi 0. Ya, supaya gampang geser aja 0-nya ke sini, Di. Tapi biar di sini mau. Jadi silakan kalian gambar ini 0-nya setinggi 2. Nah, setelah itu nilai piksel 1 sebanyak berapa? Sebanyak 2 juga. Jadi gambarkan lagi histogramnya setinggi 2. Nilai piksel 2 sebanyak 4. Ini nilai piksel 2 sebanyak 4. Nah, jadi kita ambil 4. Kita gambar. Begini Dek, disuruh Jaki gambar-gambar. Ya. Setelah itu Ya, Bu. ya, piksel 3 sebanyak 12. Ya, anggaplah 12 di sini. Piksel 3-nya di sini. Nah, sudah. Begitu seterusnya sampai nilai piksel 7. Ya, nilai pikselnya ada nilai piksel 7 ada 2. Jadi kita gambar seperti ini. Nah, kalau kalian lihat untuk citra asli itu histogramnya penyebarannya itu maksudnya ketinggiannya ya, jumlah frekuensinya itu tidak adil. Ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah. Jadinya terjadi kesenjangan ya antara
nilai piksel yang satu dengan nilai piksel yang lain. Jadi tujuan dari ekualisasi ini, kita mau sebarkan kini nilai piksel secara adil, artinya tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Jadi nanti yang rendah itu kita naikkan, yang tinggi itu kita turunkan. Nah, itu tujuan dari ekualisasi. Ya, pembuktiannya kita lihat secara histogram juga. Nah, untuk nilai piksel 0, ada berapa frekuensinya? Nilai piksel 0, nah, berapa frekuensinya? Kita jumlahkan saja ini. Toh, karena ini 0, 0, 0, jadi 2 tambah 2 tambah 4, jadinya 8. Jadi nilai piksel 0, tingginya 8. sebanyak 8. Oke, anggaplah ini 8. Selanjutnya nilai piksel 1, yang hasil ekualisasinya ada sebanyak 12. Jadi ini aja, jadi ini ada yang ambil, karena nilai piksel 1 hanya berada di posisi sini. Nah, kita ambil nilai piksel 1, 12. Nah, jadi seperti itu ketinggiannya. Lalu nilai piksel 3, berapa frekuensinya? Isinya sebanyak 18. Nah, begitu seterusnya. Nilai piksel 4 sebanyak 14, nilai piksel 6 sebanyak 10, nilai piksel 7-nya 2. Ya, jadi kalau kalian lihat tadinya ini dia sangat jauh perbedaannya. Nah, ketika kita gambar nanti ada 14 juga di sini, 14, ada 10, ada 2. Ya, jadinya tidak terlalu jauh nih perbedaannya. Nah, inilah yang disebut dengan ekualisasi histogram. Menyebar secara seragam atau merata jumlah frekuensi nilai piksel pada suatu citra. Nah, seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan tentang ekualisasi histogram? Nggak ada, Ji? Ibu hapus dulu. Ya, kalau tidak ada, ya, maka sampai disinilah materi kita hari ini. Kita bahas dulu. Oh, ini ekualisasi ya. Ini silahkan kalian jalankan ekualisasi.m. Tapi ini cuma coba-coba aja. Ibu tidak suruh bikin apanya listingnya, enggak, Ji. Nah, jadi ini nanti ada soal ya. Jadi ini tugas 3 yang berkaitan dengan operasi piksel. Tampil, Ji, tugas 3. Tampil, Ji, Dek. Tampil. Oke, jadi ini tugas 3 tak. Silakan berdasarkan citra, objek citra yang kita gunakan di tugas-tugas sebelumnya, itu lagi yang kita pakai. Nah, ganti-ganti. Jadi misalnya kita pakai citra uang, maka gunakan citra uang tersebut untuk melakukan operasi piksel. Ya, operasi piksel apa? Silakan tingkatkan dan kurangi kecerahannya. Untuk kontras silahkan naikkan dan turunkan. Untuk kombinasi kecerahan dan kontras ini bebas. Silahkan kalian mau tingkatkan dan kurangi kontrasnya kah, atau kurangi kecerahan atau naikkan kontrasnya kah, terserah Anda. Ya, jadi di kecerahan lakukan 2 operasi, di kontras lakukan 2 operasi, di kombinasi silahkan satu aja, ya, 1 operasi aja. Kemudian sama dengan tugas sebelumnya, tampilkan listing dan jelaskan per baris listingnya, lalu tampilkan outputnya menggunakan perintah subplot. Ya, untuk membandingkan antara citra asli dan citra hasil operasi pikselnya. Oh iya, jangan lupa histogramnya juga ya ditampilkan. Sorry, tampilkan outputnya beserta histogramnya. Beserta histogramnya masing-masing. Oke, kemudian berikan kesimpulan. Nah, kalau peningkatan, ini maksudnya histogram masing-masing ya. Jadi di sini ada citra, tampil citra asli dan citra hasil beserta histogramnya juga. Kemudian berikan kesimpulan, kenapa Ki kalau peningkatan, kenapa penampakannya dan kenapa histogramnya. Kayak penjelasannya Ibu tadi, begitu juga dengan pengurangan kecerahan, bagaimana penampakannya dan bagaimana histogramnya. Begitu juga dengan kontras, begitu juga dengan kombinasi. Nah, lalu kumpulkan di kalam seperti biasa. Bu mau bertanya, kenapa MATLAB saya tidak bisa konversi gray ke binar? Pakai IM2BW tidak bisa, Bu? Oh, iya, sama kayaknya kasusnya dengan yang lainnya. Jadi tergantung dari versi MATLAB yang kita gunakan. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi silakan Anda cari tahu kalau versi berapa kita pakai untuk konversi gray ke binarnya yang pakai toolbox itu apa perintahnya. Seperti itu, karena MATLAB juga terkadang melakukan update ya.
Seperti itu. Nah, ini tugas 3. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas 3? Oke. Ada yang mau ditanyakan di tugas 3? Tidak ada, Ji? Oke, kalau sudah jelas, kita beralih ke kuis. Ya, jadi tugas waktunya 1 pekan, kuis waktunya cuma 1 hari, 1 malam. Jadi besok paling lambat, jam 6 sore. Buatlah tabel ekualisasi histogram pada citra 4x4 berikut. Jadi 4x4, Ji, 4 baris, 4 kolom. Cuman tolong diubah pada mana, Di? Bagus. Diubah digit terakhirnya mau deh, pakai stambuk tak yang di sini. Yang saya tandai, jangan sampai 9 aja ya. Aduh, terikut. Jadi silahkan, pokoknya di antara ini silahkan kalian gunakan stambuk kalian ya. Stambuk tak itu berapa digit? 130, 2018 misalnya, 00 sekian-sekian. Ada 11. Ya, silahkan ubah ke ini nilai pikselnya. Nilai pikselnya ini menjadi sebuah nilai stambuk tak. Nah, jadi boleh dimulai dari sini 130, 2018. Saya rubah di sini sebagai contoh. 130, 2000, nolnya di bawah ya. 2018 misalnya. Lalu 00 berapa? Silakan bikin pakai stambuk tak. Nah, 00 berapa? Misalnya 25. Nah, udah pas 5. Selanjutnya ini terserah mau dirubah atau tidak. Yang jelas tidak boleh ada yang sama, ya. Kalau ada yang sama nilai pikselnya di sini di dalam matriksnya, maka Ibu tolak kuisnya. Sudah seperti ini nilai piksel awalnya. Kemudian tuliskan matriks awal dan matriks hasil ekualisasinya. Nah, bagaimana cara ekualisasi tadi? Pakai yang tadi ini, pakai tabel ini. Nah, ini. Ya, jadi bikin dulu tabelnya supaya bisa kita proses ekualisasinya. Nah, setelah itu berapa hasilnya di sini? Misalnya tadinya 0 diubah menjadi 0, tadinya 1 diubah menjadi 0, maka di dalam sini matriks hasilnya itu kita copy key ini. Ini kan citra asli. Maka citra hasilnya itu yang tadinya 1 kita ubah jadi 0. Nah, ini hasil ekualisasinya. Tadinya 3 berubah jadi 1. Nah, kita ubah jadi 1. Oh, jadi langsung hasilnya, Bu? Yes, langsung diubah ya. Tapi tampilkan dulu matriks citra aslinya ya, baru citra hasilnya. Ya, hasil ekualisasi. Terus 2 yang tadinya 2 ini 2 berubah menjadi 0. Nah, di ekualisasinya kita ubah jadi 0. Kenapa begini? Supaya memudahkan kalian membuat histogram nanti. Ya, histogramnya gambar manual aja. Jadi ini kuisnya ditulis tangan aja deh. Ya. Nah, ini 0 berubah, iya, tulis tangan. 1 berubah jadi 0, begitu seterusnya. Ya, 8 berubah jadi apa, dan seterusnya. Jadi, nah, setelah itu gambarkan histogram awal, ini histogram citra awalnya, dan histogram citra hasilnya. Nah, supaya kalian bisa lihat perbandingannya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi, itu jawabannya. Ada matriks awal, ada matriks hasil, ada histogram awal, dan histogram hasil. Ada 4 ya yang kalian tulis. Sudah, lalu kumpulkan pada kalam dengan format berikut. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan untuk soal kuisnya? Itu, Bu, tadi materinya ada di kalam, Bu? Belum, baru sebentar Ibu mau upload. Oh iya, Bu. Iya. Oke. Sudah? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.